Halo teman-teman semuanya, welcome back in my learning video. Bersama saya, Afrianti L. Syevanomi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai memprediksi potensi kebangkrutan. Secara umum, tujuan suatu perusahaan didirikan untuk menciptakan kekayaan. Dan demi mencapai tujuan tersebut, suatu entitas harus memiliki produk, baik itu produk yang berwujud ataupun produk yang tidak berwujud. Disinilah peran seorang manajer dalam mengelola sumber daya yang ada supaya bisa menghasilkan produk tersebut. Namun, dalam kenyataannya tidak semua perusahaan mampu bertahan hidup karena banyak perusahaan yang mengalami kegagalan juga dalam pengelolaan keuangannya, sehingga berujung pada kebangkrutan. Kebangkrutan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Kebangkrutan terjadi bila semua perusahaan atau utang di dalam perusahaan tersebut melebihi nilai wajar aset totalnya. Dengan kata lain, perusahaan bernilai negatif atau berada dalam keadaan actual insolvency. Kebangkrutan tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Jadi kebangkrutan terjadi karena akumulasi dari kesalahan pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang. Penyebab-penyebab kegagalan, kita bisa mengklasifikasikan beberapa kondisi perusahaan, yaitu pertama, technically insolvent. Ini adalah kondisi di mana perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban yang sifatnya jatuh tempo. Tetapi nilai aset perusahaan sesungguhnya lebih besar dari nilai kewajibannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah legally insolvent. Di kondisi ini, perusahaan memang nilai asetnya lebih rendah dibandingkan dengan kewajibannya, sehingga secara otomatis kita bisa membayangkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya. Dan yang ketiga, perusahaan memang sudah menghadapi kebangkrutan. Di sini yang menentukan bangkrut atau tidaknya itu adalah pengadilan yang memutuskan bahwa perusahaan sudah dinyatakan pailit. Penyebab kegagalan tersebut bisa bermacam-macam, bisa diakibatkan faktor internal maupun faktor eksternal. Saya akan memberikan contoh kepada kalian tentang faktor internal penyebab kegagalan. Jadi faktor internal ini bisa disebabkan gara-gara perekonomian ya, dari sisi ekonomi atau keuangan ataupun dari sisi non keuangan. Dari sisi keuangan adalah seperti contohnya perusahaan memang memiliki utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan. Dan yang kedua, adanya current liabilities yang terlalu besar di atas current asetnya. Dan yang ketiga, akibat adanya piutang tak tertagih yang terlalu besar. Di sini tidak ada manajemen terhadap piutang. Dan kesalahan dalam dividend policy, serta tidak cukupnya dana-dana penyusutan. Itu tadi adalah penyebab kegagalan dari sisi keuangan. Apabila dari sisi non-keuangan, kesalahan yang biasa dilakukan perusahaan adalah seperti kesalahan pemilihan tempat kedudukan perusahaan misalnya, kemudian penentuan produk, penentuan besarnya perusahaan, dan juga kesalahan dalam pembuatan struktur organisasi perusahaan, kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan, serta kesalahan-kesalahan dalam penentuan kebijakan yang lainnya. Serta ekspansi yang terlalu berlebihan itu juga bisa menjadikan penyebab dari kegagalan suatu usaha. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yang sudah saya sebutkan, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab dari kegagalan adalah kondisi perekonomian yang misalnya secara makro memang tidak dalam keadaan baik-baik saja, baik itu domestik maupun internasional. Dan juga adanya persaingan antar perusahaan yang sangat ketat sekali. Turunnya harga-harga juga akan mempengaruhi dan menjadi sumbangsi terhadap penyebab kegagalan suatu perusahaan. Dan berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab dari kegagalan. Manfaat informasi kebangkrutan ini bisa digunakan oleh berbagai macam pihak. Contohnya saja adalah manajemen misalnya. Dari pihak manajemen bisa mendapatkan informasi tersebut dan nantinya digunakan untuk menentukan arah kebijakan supaya perusahaan tidak mengalami kegagalan ekonomi. Dan yang kedua bisa digunakan oleh para kreditur. Para kreditur akan memantau berapa besarnya pinjaman yang sudah ditanamkan atau dipinjamkan kepada debiturnya, sehingga kreditur bisa melihat kemampuan debitur dalam melakukan pelunasan terhadap pinjamannya. Dan yang ketiga, investor. Dari informasi kebangkrutan yang ada, investor juga akan berusaha memantau dan melihat apakah perusahaan yang akan diinvestasikan dananya tersebut merupakan perusahaan yang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Dan yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah
memberikan kebijakan terkait dengan bisnis-bisnis yang memang dipantau oleh pemerintah secara terpusat. Disinilah kebijakan penentu itu ditentukan oleh pemerintah, dan dari informasi kebangkrutan tersebut, pemerintah bisa menentukan arah kebijakan yang terkait dengan bidang usaha tertentu. Dan yang kelima adalah akuntan publik. Akuntan publik di sini juga mendapatkan informasi kebangkrutan tersebut, fungsinya untuk melihat apakah perusahaan kliennya tersebut mengalami going concern atau tidak. Ada beberapa alat pendeteksi kebangkrutan yang bisa digunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan Altman Z-Score, dan yang kedua Springett Model, dan yang ketiga adalah Mijeski Model. Mari sekarang kita ulas satu persatu mengenai setiap metode sebagai alat pendeteksi potensi kebangkrutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisa Altman Z-Score. Jadi, analisa Z-Score ini merupakan metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan pemberian bobot yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perlu Anda ketahui bahwa analisa Altman Z-Score ini ditemukan oleh Edward Altman pada tahun 1965. Rumus ini pertama kali ditemukan. Sesungguhnya penelitian tersebut sudah berlangsung sejak lama, mulai tahun 1946 hingga tahun 1964, dengan menggunakan MDA model, Multiple Discriminant Analysis, yang mana menggunakan 22 rasio, yang bisa dipakai hanya 5 rasio. Penelitian Edward Altman ini menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang sifatnya go public di Amerika. Dan rumus yang didapat dari penelitian Altman Z-Score yang pertama ini adalah Z atau Zeta sama dengan 1.2x1 ditambah 1.4x2 ditambah 3.3x3 ditambah 0.6x4 ditambah 1.0x5. Rumus dari Altman Z-Score ini menekankan pada likuiditas dan juga profitabilitas. Apabila kita melihat satu persatu dari X1 sampai X5, cara mencari X1 ini adalah rasio keuangan tentang modal kerja dibagi dengan total aset. Modal kerja didapatkan dari aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Kemudian X2 kita dapat dari laba ditahan dan juga total asetnya. Perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan pasti akan mengalami penurunan yang begitu cepat di modal kerjanya. Dan juga di X3 kita mencari dengan cara earning before interest and tax kita bagi dengan total aset. Dan yang keempat adalah nilai pasar saham kita bagi dengan total utang. Nilai pasar saham di sini adalah besarnya harga jual saham atau harga pasar saham dengan banyaknya saham. Apabila perusahaan memiliki potensi kebangkrutan, mereka akan lebih memfokuskan kepada nilai utangnya dibandingkan pada modalnya sendiri. Dan X5 adalah penjualan dibagi total aset. Di sini tujuannya untuk mengukur bahwa seberapakah kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya sehingga bisa menghasilkan laba. Skor atau standar untuk menilai keberlangsungan hidup suatu perusahaan menggunakan Altman Z-Score ini ada standarnya, yaitu ketika hasilnya yang Anda dapatkan dari rumus zeta tersebut memiliki hasil zeta di atas 2.99, maka artinya perusahaan tersebut berada di zona aman. Dan ketika nilainya 1.81, zeta berada di 1.81 hingga 2.99, maka perusahaan berada di zona abu-abu. Dan ketika zeta kurang dari 1.81, maka perusahaan berada di zona berbahaya. Tapi untuk rumus yang pertama dari Altman Z-Score ini memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu adalah rumus ini hanya bisa digunakan untuk perusahaan manufaktur yang go public saja. Dan juga karena penelitian ini terlalu lama dilakukan terhadap sampelnya, yaitu tahun 1946 hingga 1965, maka kondisinya tentu saja agak sedikit berbeda dengan sekarang. Rumus Z-Score yang kedua, penelitian kedua yang dilakukan oleh Edward Altman, ini dilakukan pada tahun 1978-an, yang mana mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang tidak go public, yang berada posisinya di Meksiko, sehingga didapatkan rumus zeta sama dengan 0.71x1 ditambah 0.847x2 ditambah 3.107x3
ditambah 0.420x4 ditambah 0.998x5. Di sini perubahan hanya terjadi pada rasio keuangan yaitu X4, yang mana nilai buku ekuitas dibagi dengan nilai buku utang. Dari mana kita mendapatkan nilai buku ekuitas? Kita mendapatnya dari modal bersih, artinya dari total modal atau total ekuitas kita kurangi dengan laba ditahannya. Dan juga nilai buku utangnya itu kita dapat dari utang lancar, kita tambahkan dengan utang tidak lancar. Untuk X1, X2, X3 maupun X4 tetap sama dengan penelitian sebelumnya. Standar untuk skor yang dihasilkan dari zeta rumus kedua Altman ini, apabila nilai zeta di atas 2.9, maka perusahaan berada di zona aman. Dan ketika berada di 1.23 hingga 2.9, maka perusahaan berada di zona abu-abu. Dan ketika zetanya kurang dari 1.23, maka berada di zona berbahaya. Rumus kedua ini bisa digunakan untuk perusahaan yang tidak go public dan di negara berkembang seperti contohnya di Indonesia. Di rumus Z-score yang ketiga ini, Edward Altman tidak berhenti dalam melakukan penelitian, sehingga dihasilkan rumus yang ketiga, yaitu zeta sama dengan 6.56x1 ditambah 3.26x2 ditambah 6.72x3 ditambah 1.05x4. Ada beberapa rasio keuangan yang dikeluarkan oleh Altman Z-score karena hasil dari penelitian yang terakhir ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang tidak hanya perusahaan manufaktur, tapi perusahaan selain manufaktur dan bisa diterapkan di seluruh jenis perusahaan, baik yang go public ataupun yang tidak go public. Sehingga kita apabila ingin mencarinya, X1 dengan cara modal kerja kita bagi total aset, X2-nya laba ditahan dibagi total asetnya, X3 earning before interest and tax dibagi total aset, dan X4-nya nilai buku ekuitas dibagi nilai buku utang. X5 tidak berlaku pada rumus Altman Z-score yang ketiga ini. Dan skor standar untuk mengetahui nilai zeta apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak, caranya adalah apabila zetanya lebih besar dari 2.6 maka perusahaan dalam zona aman, dan ketika zeta berada di 1.1 hingga 2.6 maka zona abu-abu, yang mana harus berhati-hati tentunya. Ketika zeta kurang dari 1.1 maka perusahaan berada di zona berbahaya. Di sini saya memberikan ringkasan kepada Anda semua mengenai rumus Altman Z-score ini. Di sini ada klasifikasi untuk perusahaan manufaktur go public dengan nilainya yang bisa Anda lihat di sini. Dari zeta lebih dari 2.99, kemudian perusahaan manufaktur non go public ya bisa dilihat di tabel ini, yaitu zeta di atas 2.90 dan berbagai jenis perusahaan yang zetanya di atas 2.60. Ini merupakan zona aman. Dan kalau Anda ingin mengetahui interpretasinya dari nilai hasil zeta, ya tergantung dari perusahaannya, itu perusahaan manufaktur kah, yang go public kah, atau non go public, atau berbagai jenis perusahaan. Ini sudah dirangkumkan dalam tabel ini. Jadi Anda bisa mengetahui perusahaan Anda berada di zona abu-abu kah atau di zona berbahaya. Salah satu alat pendeteksi potensi kebangkrutan yang lain selain kita menggunakan rumus dari Altman, kita bisa menggunakan rumus dari Springett score. Springett ini dihasilkan oleh seorang peneliti yang bernama Gordon L.V. Springett, yang mana merupakan pembaharuan dari rumus-rumus yang sudah dihasilkan oleh Edward Altman. Rumus ini dihasilkan pada tahun 1978-an, yang mana menggunakan rasio keuangan yang sama dengan Altman, hanya saja penelitiannya dilakukan di negara berkembang dan diterapkan untuk semua jenis perusahaan. Rumus yang didapatkan adalah zeta sama dengan 1.03x1 ditambah 3.07x2 ditambah 3.107x3 ditambah 0.66x4 ditambah 0.4x5. X1 hingga X5 ini merupakan rasio keuangan yang menitik beratkan pada likuiditas maupun profitabilitas. Kurang lebih sama seperti Altman Z-score tersebut, yang mana X1-nya adalah modal kerja dibagi total aset, X2-nya earning before interest and tax dibagi total aset, X3-nya sedikit berbeda, yaitu earning before tax dibagi utang lancar, dan X4-nya untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam memiliki asetnya untuk menghasilkan laba, yaitu dengan cara penjualan dibagi dengan total aset. Dari nilai yang sudah kita inputkan menggunakan rasio keuangan menghasilkan nilai zeta, yang mana zetanya apabila didapatkan lebih besar dari 0,862 maka perusahaan dikatakan sehat. Dan bila zetanya kurang dari 0,862 maka perusahaan memiliki potensial kebangkrutan. Di metode yang ketiga ini merupakan alat pendeteksi kebangkrutan yang terakhir, yaitu adalah analisis Mijeski Score. Di analisis Mijeski Score ini yang diukur adalah rasio kinerja, leverage, dan juga rasio likuiditas, yang mana lebih menitik beratkan pada hutang. Sehingga dihasilkan rumus sebagai berikut, yaitu zeta sama dengan minus 4,3 dikurangi 4,5x1 ditambah 5,7x2 dikurangi 0,004 X3. Yang mana rasio X1 ini kita dapat dari membandingkan laba bersih dengan total asetnya, X2 dengan membandingkan total utang yang mana terdiri dari utang lancar maupun utang tidak lancar dibagi dengan total asetnya, dan X3 adalah aset lancar dibagi sama utang lancar. Dari rumus yang sudah diinputkan atau rasio keuangannya sudah kita isi ke rumus Mijeski Score ini, ketika hasil zetanya adalah bernilai positif, maka perusahaan memiliki potensi kebangkrutan. Begitu juga sebaliknya, ketika hasil zetanya ini negatif, maka perusahaan dalam keadaan aman. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, ketika semakin besar nilai zeta, maka perusahaan memiliki potensi yang cukup besar terhadap arah kebangkrutan. Namun ketika nilainya semakin kecil, bahkan hingga minus, maka perusahaan tersebut berada di posisi aman. Untuk analisis Mijeski Score ini digunakan oleh peneliti di Indonesia untuk melakukan penelitian perusahaan-perusahaan delisting di Bursa Efek Indonesia, dan analisis potensi kebangkrutan menggunakan Mijeski Score yang paling cocok untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia. Karena nilai inilah yang sangat akurat sekali bila diterapkan di perusahaan-perusahaan yang go public maupun non-go public yang berada di negara yang sedang berkembang. Demikian pembahasan saya mengenai metode-metode untuk menganalisa potensi kebangkrutan di dalam suatu perusahaan. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan mudah dipahami oleh kalian semua, serta bisa diaplikasikan nantinya. Demikian informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan keikutsertaan kalian dalam menonton video saya ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.